Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rere Hanti Rahayu. Eee, saya berasal dari Universitas Siliwangi Pendidikan Geografi, dengan NPM 242170, satunya 6 kali. Saya berasal dari angkatan 24, yaitu dari kelas C. Nah, mungkin, di sini saya akan, menjelaskan tentang Kalimantan Timur dan hubungan terhadap 10 konsep geografi. Mari langsung saja ke materi. Oke, yang pertama mungkin kita ngebahas tentang lokasi. Nah, lokasi ini Kalimantan Timur terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Terus secara astronomis juga berada di antara 1 derajat lintang utara sampai 2 derajat lintang selatan dan 113 derajat sampai 120 derajat bujur timur. Mungkin wilayah ini berbatasan langsung gitu dengan Kalimantan Utara di sebelah utara dan Kalimantan Selatan di sebelah selatan dan Kalimantan Tengah di sebelah barat. Lalu yang terakhir Selat Makassar di sebelah timur gitu. Oke, mungkin yang kedua ada konsep jarak. Nah, mungkin saya akan membawa jarak dari Kalimantan Timur ke ibu kota negara Jakarta itu kisaran 1.200 kilometer gitu. Nah, jarak ini membuat mobilitas barang atau manusia memerlukan transportasi yang memang punya aksesibilitas di laut maupun udara gitu. Nah, namun dengan pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN, jarak akses terhadap pusat pemerintahan akan menjadi lebih strategis gitu. Nah, yang ketiga, di sini ada konsep keterjangkauan. Walaupun yang kita ketahui jarak jauh itu dari Pulau Jawa, tapi Kalimantan Timur ini memiliki tingkat keterjangkauan yang semakin baik gitu, makin sekarang makin baik berkat pelabuhan, bandara internasional Sepinggan, dan pembangunan jalan tol Balikpapan sampai Samarinda. Oke, yang selanjutnya mungkin ada konsep pola, yakni pola persebaran permukiman di Kalimantan Timur yang kita ketahui mengikuti aliran sungai. Terutama kalau misal kita tahu ada Sungai Mahakam. Sungai ini menjadi jalur utama gitu atau primer untuk transportasi, sehingga banyak kota dan desa tumbuh di sepanjang yang sungai gitu sampai beberapa mil jauhnya. Lalu ada konsep morfologi. Konsep morfologi ini merupakan bentuk permukaan wilayah Kalimantan Timur yang bervariasi. Ada dataran rendah di sekitar pesisir, dataran tinggi di pedalaman, serta ada juga gitu perbukitan dan pegunungan di bagian utara dan tengah. Nah, mungkin bentuk lahan ini sangat mempengaruhi gitu pola permukiman dan penggunaan lahan juga. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Aglomerasi ini merupakan beberapa wilayah mengalami aglomerasi atau pengelompokan aktivitas seperti kota Balikpapan dan Samarinda. Nah, kedua kota ini jadi pusat kegiatan atau non-ekonomi, industri, dan pemerintah juga. Ini ada konsep nilai gitu. Nilai itu nilai dari sumber daya alam Kalimantan Timur yang memang memiliki nilai kegunaan tinggi, seperti hujan tropis menyediakan kayu dan plasma tumpah, contohnya Sungai Mahakam menyediakan air dan jalur transportasi, serta bahkan ada tambang batu bara dan gas alam menjadi komoditas ekspor utama di negara Indonesia khususnya. Terus ada konsep interaksi dan interferensi. Apa sih interaksi dan interferensi ini di Kalimantan Timur ini? Nah, Kalimantan Timur ini berinteraksi dengan wilayah lain dalam perdagangan, migrasi, dan transportasi. Seperti hasil tambang dikirim keluar daerah, sedangkan barang industri banyak masuk dari Pulau Jawa gitu yang kita ketahui. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antar wilayah yang disebut interaksi dan interferensi. Tahukah kalian kalau provinsi ini berbatasan Selanjutnya ada juga yang disebut konsep diferensiasi. Diferensiasi ini
setiap wilayah di Kalimantan Timur memiliki karakteristik unik gitu. Seperti daerah pesisir didominasi industri perikanan dan pelabuhan. Nah, sedangkan daerah pedalaman kaya akan hutan dan tambang gitu. Perbedaan ini menunjukkan diferensi area. Yang terakhir ada konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang ini, seluruh wilayah Kalimantan Timur saling terhubung. Aktivitas di satu daerah dapat mempengaruhi daerah lain. Misalnya sekarang lagi ada pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan migrasi di Samarinda, Balikpapan, bahkan daerah pedalaman yang akan terkena dampaknya juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan dalam menyampaikan pembelajaran kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.